Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MAG dan Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD selaku guru penguji. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid kelas 6B yang sudah berkenan hadir. Dan tak lupa yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6B SD Muhammadiyah 1 Taman, khususnya pada kelompok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan unjuk kerja KIS karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami bacakan untuk susunan acara pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi KIS, yang ketiga tanya jawab dan saran, yang keempat penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu presentasi KIS dari kelompok 1 kelas 6B dengan judul Pemanfaatan Daun Kelor menjadi Camilan Cookies Sehat. Baik, untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Siap. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 6B. Nama saya Faizi Alfasa. Nama saya Kimoral Maira Wijaya. Nama saya Muhammad Revansyah Hidayat. Nama saya Ezia Zinata Yusuf. Pada hari ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Daun Kelor menjadi Camilan Sehat. Namun sebelum itu kami ada satu pantun. Tolong cakepnya ya. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami kelompok 1 mau presentasi. Semoga seru dan asik. Latar belakang kami membuat karya ilmiah dengan judul Pemanfaatan Daun Kelor menjadi Camilan Sehat karena kelor merupakan tanaman yang mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh, khususnya untuk pertumbuhan anak-anak. Namun masih banyak anak-anak yang kurang tertarik mengkonsumsi daun kelor. Oleh karena itu, kami membuat inovasi dengan mengolah daun kelor menjadi cookies. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana cara mengolah daun kelor sebagai pembuatan camilan sehat? Bagaimana hasil penilaian pada uji coba camilan sehat dari bahan alami daun kelor? Tujuan dari rumusan masalah tersebut dapat ditemukan. Tujuan dari karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan camilan sehat dari bahan alami daun kelor. Untuk mendeskripsikan hasil penilaian pada uji coba produk camilan sehat dari bahan alami daun kelor. Manfaat menambah pengetahuan tentang daun kelor, melatih kami untuk berpikir kreatif dan menciptakan produk baru, mengajarkan kami cara membuat karya ilmiah,
melatih kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Menambah pemahaman kami pentingnya hidup sehat dengan mengkonsumsi camilan atau makanan yang bergizi. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan dengan teman kami, dipersilahkan. Kajian materi. Daun kelor mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Zat yang terkandung di dalamnya seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Kandungan tersebut bermanfaat untuk pemenuhan gizi seimbang anak-anak. Oleh karena itu kami mengolah daun kelor menjadi camilan sehat seperti cookies yang bisa sebagai salah satu alternatif jajanan sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik atau thayyib, yaitu makanan yang sehat, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Daun kelor termasuk bahan alami yang bergizi sehingga cocok dijadikan camilan sehat seperti cookies daun kelor. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 tentang anjuran memakan makanan yang halal dan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 3 metodologi. Penelitian dilaksanakan pada 18 Januari 2026 sampai 14 Februari 2026. Kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah dasar Muhammadiyah S1 dan 2 Taman dan di rumah peneliti. Tahapan penelitian meliputi 1. Menentukan masalah penelitian. 2. Penyusunan bab 1 sampai bab 3. 3. Pembuatan cookies daun kelor. 4. Penyebaran angket dan penilaian produk. 5. Penyusunan bab 4 sampai bab 5. Alat dan bahan untuk membuat cookies dari daun kelor. Alat: blender, mixer, oven, spatula, loyang, baskom, dan sarung tangan. Bahan: bubuk daun kelor, tepung segitiga, telur, oreo, air, butter, mentega, pasir, dan gula aren. Langkah pembuatan cookies daun kelor. 1. Menyiapkan bahan dan alat. 2. Mengocok mentega dan gula hingga lembut. 3. Menambahkan telur lalu diaduk rata. 4. Mencampur bahan kering. 5. Menggabungkan semua adonan. 6. Membentuk cookies. 7. Menyiapkan loyang. 8. Memanggang pada suhu 150 sampai 160 Celcius selama 20 sampai 25 menit. Terakhir, mendinginkan cookies sebelum disajikan. Metode pengambilan data. 1. Observasi. 2. Mengumpulkan informasi dari jurnal dan penelitian terdahulu tentang manfaat daun kelor. 3. Dokumentasi dan pengukuran. 4. Mengambil foto kegiatan dan menyebarkan angket penilaian pada responden. Aspek penilaian: penampilan, aroma, rasa, tekstur, kualitas, dan kelayakan umum produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bab 4 hasil dan pembahasan. Pada aspek penampilan produk, bentuk, warna, dan kemasan, mayoritas responden memberikan penilaian setuju hingga sangat setuju. Kemasan menjadi aspek paling menonjol karena memperoleh persentase sangat setuju tertinggi, yang menandakan bahwa tampilan luar produk sudah menarik dan mampu meningkatkan minat konsumen. Berdasarkan bab 4 hasil dan pembahasan, berdasarkan diagram dari segi aroma dan rasa, produk ini juga diterima dengan baik. Aroma cookies dinilai tidak mengganggu dan cukup disukai. Sementara rasa cookies dianggap enak oleh sebagian besar responden. Rasa daun kelor tidak terlalu kuat sehingga tetap dapat diterima dan tingkat kemanisan dinilai cukup pas. Hal ini menunjukkan bahwa
formulasi bahan sudah seimbang dan sesuai dengan preferensi konsumen. Berdasarkan diagram di atas, pada aspek tekstur, cookies daun kelor mendapatkan penilaian sangat baik, terutama pada indikator kerenyahan dan kemudahan untuk dikunyah. Mayoritas responden menyatakan sangat setuju, yang berarti produk ini memiliki kualitas fisik yang baik dan nyaman dikonsumsi oleh berbagai kalangan tekstur. Yang renyah menjadi salah satu keunggulan utama produk ini. Berdasarkan diagram di atas, sementara itu penilaian umum produk, sebagian besar responden menyatakan menyukai produk dan bersedia untuk membelinya. Hal ini menunjukkan bahwa cookies daun kelor memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk camilan sehat. Secara keseluruhan, produk ini sudah memenuhi aspek penilaian utama, meskipun masih terdapat sedikit ruang untuk perbaikan pada beberapa bagian seperti bentuk dan warna agar semakin optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kemasan produk karena menjadi aspek yang paling disukai oleh responden. Kemasan yang paling menarik perlu dipertahankan, bahkan bisa dikembangkan lebih kreatif agar nilai jual produk semakin tinggi. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan pada bentuk dan warna cookies agar lebih menarik dan konsisten. Misalnya dengan inovasi desain dan tampilan yang lebih unik. Dengan peningkatan pada aspek tersebut, diharapkan penampilan produk secara keseluruhan dapat menjadi lebih optimal dan semakin diminati oleh konsumen. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya memberi pantun. Makan nasi dengan lauk pepesan, lauknya ikan dan sambal terasi. Jika materi dirasa berkesan, silakan ajukan pertanyaan di sesi ini. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil karya ilmiah siswanya dengan baik. Berikutnya kami persilahkan kelompok 1 untuk membagikan produk cookies daun kelor kepada guru penguji dan seluruh wali murid yang telah hadir. Baik, terima kasih. Bapak atau Ibu, cookies daun kelor merupakan ide original dari SD Muhammadiyah, karya siswa-siswi SD Muhammadiyah yang telah dibuat semaksimal mungkin. Tentunya karya ini juga masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, mohon kesediaannya Bapak Guru Penguji dan perwakilan wali murid untuk memberikan pertanyaan maupun saran kepada kelompok 1. Untuk sesi pertama, kami silahkan kepada Guru Penguji Bapak Taufikur Rahman untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah 1, 2 Taman, Bapak Ibu wali murid
Dan yang saya banggakan anak-anak yang saat ini baru saja menyampaikan hasil karya ilmiah ya. Yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Anak-anak sudah bisa mempresentasikan hasil karya ilmiahnya dengan bagus. Ada beberapa saran dulu sebelum saya nanti bertanya gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan ini, tulisan apa ya istilahnya, apa namanya, laporan. Yang pertama itu ada logo, itu harus transparan aja ya, jangan sampai logonya itu lebih nampak daripada tulisannya gitu loh. Apalagi saya nggak bisa baca ini mana tulisannya mana ya, karena kelihatan logo. Jadi logo itu nanti dibuat transparan aja sehingga kesannya tulisannya yang nampak, sehingga logonya itu tidak terlalu ditampakkan tapi ada di balik itu ya. Yang kedua itu apa, untuk kata pengantar gak apa-apa ditulisi tanggal berapa itu ya tanggalnya itu. Terus daftar isi sudah nggak ada masalah. Ini yang perlu saya soroti yang pertama, yang kedua ini ya, kaitannya dengan pendahuluan atau latar belakang. Jadi untuk latar belakang itu kalau bisa gak usah ditulis besar gitu ya, latar belakang. L-nya saja yang besar sama B-nya gitu anak-anak nggih. Latar belakang gitu ya. Supaya enak kesannya itu. Kalau bab 1 pendahuluan gak apa-apa pakai kapital gitu ya. Terus isinya di latar belakang itu sebenarnya paparkan aja mulai dari yang umum sifatnya, baru merujuk pada yang khusus gitu, nggak usah banyak-banyak. Ini sudah bagus, cuma saya lihat kurang lebih mengesan. Apa itu kira-kira alasannya apa sih yang paling mendasar itu perlu disampaikan di latar belakang, karena itu yang paling penting di situ ya. Jadi alasan yang paling mendasar sehingga nanti diharapkan dengan dilakukan penelitian atau karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan sesuatu yang baru gitu loh. Artinya baru yang belum pernah ada. Nah, caranya dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ada enggak yang seperti ini sebelumnya? Nah, itu cari supaya nanti lebih kuat. Oh, ternyata sudah ada yang seperti ini tapi tidak dalam bentuk daun kelor tapi daun pandan pokoknya gitu. Nah, sehingga nanti lebih menguatkan penelitian ini gitu nggih. Terus ini saran aja dulu ya. Terus yang selanjutnya saya lihat langsung aja di kesimpulan aja lah. Di kesimpulan itu isinya cuma 2 sebenarnya ya, yaitu sesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi yang ditampilkan tadi seharusnya ditunjukkan kesimpulannya apa. Kesimpulannya tadi kan rumusan masalahnya apa tadi? Bagaimana apa rumusan masalah tadi? Permasalahannya apa nak? Ada 2 tadi ya. Coba dilihat 2 tadi ya. Itu ya. Bagaimana ya? Bagaimana? Terus seharusnya di kesimpulan, coba di kesimpulan. Kesimpulan. Seharusnya ditunjukkan di situ. Kesimpulannya ada 2 kan itu ya. 1, 2 baru saran itu ya. Jadi saran itu sebenarnya enggak terlalu penting, yang penting itu kesimpulannya. Saran bisa diberikan di paragraf yang kedua, sekedar saran aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena yang penting bukan sarannya tapi kesimpulan. Oke, anak-anak ini tanyanya semuanya jawab apa salah satunya ya? Boleh semuanya, boleh salah satu. Anak-anak
dalam penelitian ilmiah atau karya ilmiah itu ada sesuatu yang disebut dengan novelty. Supaya tahu ya, novelty itu artinya kebaruan. Kebaruan. Artinya saya tanya, apakah sudah ada penelitian sebelumnya tentang membuat cookies dari daun kelor? Siapa yang bisa jawab? Gak tahu. Ada, sudah ada. Ada? Belum? Belum ada. Berarti pertama, belum ada atau belum mencari tahu. Gak apa-apa. Oh, belum mencari tahu. Jadi nanti gak apa-apa. Saya seneng itu. Nilainya bagus kok, gak usah khawatir. Jadi kalau bisa itu harus ditunjukkan memang sudah ada, tapi bukan daun kelor. Mungkin daun apa tadi? Daun pandan atau daun kelengkeng gitu. Daun pisang. Dalam ini saya kepingin buat daun kelor karena daun kelor itu manfaatnya gini, kan itu ya. Yang kedua, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kira-kira, halo, kalau bicara efektif dan efisien, efektif itu hasilnya, kalau efisien itu biasanya waktu. Waktu itu berkaitan dengan biaya. Kira-kira cookies yang dibuat tadi melalui daun kelor dengan cookies yang ada, mahal mana itu? Harganya? Perbandingannya dengan cookies yang ada di pasaran, di toko-toko dengan cookies yang kamu buat, harganya mahal mana? Sama. Apa? Ya dengan yang di luar, yang di pasaran, mau cookies, butter cookies gitu ya. Mahal mana, nak? Punyamu? Oh, mahal di luar. Sudah ada anunya, buktinya kalau mahal di luar. Makanya saya kepingin anak-anak itu membandingkan, ternyata harganya itu umpamanya sama. Di luar itu ada 2 produk, cookies ini harganya sekian, sedangkan cookies yang saya jual itu harganya sekian, kan itu ya. Itu malah lebih kuat nanti nilainya ya. Yang ketiga, siapa respondennya tadi? Yang disuruh untuk mengincipi tadi loh, siapa? 16 sudah ditulis di situ tadi. Sudah ada tulisannya 16 orang. Sudah? Sudah ada? Iya. Tadi sudah disampaikan 16 orang gitu. Itu jadi itu lebih kuat karena apa? Bukan hanya tulisanmu itu, tapi berdasarkan data yang ada. Oh, ternyata sudah dilakukan terhadap berapa tadi? 16 orang. 16 orang itu harus tahu kamu siapa-siapa saja, mengapa ke orang ini yang dipilih, terus apa yang dikomentari kepada produkmu itu. Itu nanti dijelaskan. Gitu ya, gak apa-apa. Itu nambah apa ini? Nambah lebih baik lagi gitu nggih. Sehingga nanti bisa disimpulkan. Jadi kesimpulan itu tidak ditentukan dari awal. Kesimpulan itu ditentukan setelah selesai semua ditulis lengkap, baru begini ya, tak simpulkan begini. Itu baru disebut karya ilmiah gitu ya. Tapi ini saya sudah bagus kok, insya Allah baik, sudah saya lihat semua, sudah saya coreti yang kurang-kurang tadi. Itu kalau saya nguji di perguruan tinggi 1 jam, ini kalau di sini ya 10 menit aja ya. Tapi anak-anak sudah hebat. Terakhir, jadi ketika presentasi kalau bisa dikurangi membaca teks, tahu ya? Tahu dikurangi membaca teks. Jadi kalau bisa anak-anak gak usah membawa, langsung aja dilihat di situ.
umpamanya gini. Bab 3 metodologi kan itu ya. Jadi ada 3 metode pengambilan data. 1 observasi gitu ya. 2 mengumpulkan. Jadi anak-anak sudah ada gitu nggak usah gitu. Itu kesannya itu kurang meyakinkan ya. Apalagi kalau yang dibaca tadi jatuh. Sehingga ini nanti supaya apa nak ya, supaya ketika presentasi itu meyakinkan gitu ya, sehingga saya harus nilai A semua ini nanti ya. Saya kira itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan juga pertanyaannya yang telah diberikan kepada kelompok 1. Selanjutnya sesi kedua yaitu kami berikan waktu untuk Pak Fatkul untuk memberikan pertanyaan maupun saran kepada kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Taufikur Rahman MAG, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6, yang saya hormati pembimbing atau moderator Bu Winda, dan yang saya sayangi anak-anakku semua kelas 6 yang sudah menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang berjudul tentang pemanfaatan daun kelor menjadi camilan sehat. Nah, sekali lagi tepuk tangan dulu Bu buat anak-anak semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyelesaikan, kalian sudah membuat laporan, dan yang terakhir kalian hari ini sudah mempresentasikan. Tadi dari Ustadz Taufik banyak masukan ya. Artinya apa? Masukan ini tidak hanya berhenti di sini ya. Kalian ini luar biasa dan kalian wajib berbangga. Ini adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dinilai hanya sebatas dengan sebuah angka. Kenapa? Yang pertama, insya Allah di tingkat sekolah dasar yang mengadakan terkait dengan salah satu kelulusan dari sekolah tingkat dasar itu dengan adanya mewajibkan anak-anak membuat karya tulis, itu insya Allah hanya di SD Mumtaz saja. Di sekolah yang lain tidak ada. Kalau tidak percaya coba tanyakan teman-teman kalian di perumahan, di kampung. Ya, tidak ada. Ini adalah pengalaman tersendiri buat kalian. Karena apa? Karya tulis ini minimal itu biasanya itu diadakan oleh atau dikerjakan oleh kakak-kakak sarjana S1 yang dinamakan skripsi. Ya. Dan yang terpenting adalah Pak Taufik, mohon maaf ibu-ibu wali murid, adalah prosesnya. Ya. Jadi kami tidak melihat hasil, tapi yang kami lihat adalah prosesnya. Karena tidak mudah mencari objek, mencari judul. Kira-kira kita nanti ini bikin apa ya? Nih kalau saya lihat anak-anak hanya hanya menentukan nanti bikin apa aja dulu. Wah wis berhari-hari ku. Walana, ya kita maklumi. Dan saya menyampaikan ke teman-teman kelas 6, jangan terlalu diberi sesuatu yang tidak mereka pikirkan. Artinya berikan mereka keleluasaan supaya mereka berpikir, mereka berimajinasi. Nah, kemudian diarahkan oleh
teman-teman atau Bapak Ibu guru kelas 6. Biarkanlah mereka itu untuk mencari sendiri. Dan alhamdulillah enggak tahu kenapa ya mereka bisa membuat judul memanfaatkan daun kelor. Apakah ini juga masukan dari ibu-ibu di rumah karena anak-anak mungkin tidak bisa tidur karena tidak atau belum menemukan objek yang harus diteliti atau judul, hanya ibu-ibu memberikan masukan atau bagaimana. Nah, yang terpenting adalah prosesnya. Ini yang sangat luar biasa sekali. Karena tidak mudah. Mulai dari mencari judul, kemudian mereka itu berkolaborasi. Mereka itu berdiskusi. Ya, satu sama lain. Ya. Kalau saya lihat ketika anak-anak entah itu belajar bersama, berdiskusi, itu pasti adalah satu nanti yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan pemahamannya. Yang akhirnya itu menimbulkan nesu-nesuan, gontok-gontokan. Nah, itu adalah tugasnya dari pembimbingnya. Makanya tadi saya menyampaikan tidak mudah. Kalau kita orang dewasa memahami, ya kita punya rasa, ya wis lah gak apa-apa, masukanku gak dipakai. Tapi kalau anak-anak enggak, ketika ada masukan atau ketika keinginan enggak terpenuhi dengan yang lain, nah ini mereka ada sedikit yang namanya ya mungkin nesu-nesu dan sebagainya. Nah, artinya ini adalah sebuah proses. Jadi sebuah prosesnya itu ketika anak-anak membuat kartu tulis ilmiah itu bukan sekali, tidak hanya untuk melatih kepercayaan dirinya, tapi bagaimana berkolaborasi, bagaimana cara memahami usulan atau pendapat teman. Nah, itu juga mereka itu belajar di situ. Dan yang terakhir dari Pak Fatkul, tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ustadz Taufik. Ya betul, anak-anak dan pembimbing Bu Winda, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pelaporan karya ilmiahnya ini. Nah, ini tadi yang dimaksud oleh Ustadz itu adalah watermark. Ya, watermark itu samar-samar. Kalau ini bukan watermark, ya ini akhirnya apa? Membuat tidak jelas tulisan atau kalimat yang kalian tulis di laporan karya tulis ilmiah ini. Tuh, ya saya ucapkan lagi selamat kepada kalian. Jangan hanya berhenti di sini, untuk bisa saling belajar, berkolaborasi ya. Nah, karena tadi kalian saya tanya pertanyaannya gampang apa sulit, minta gampang ya, saya tanya ini yang gampang. Nah, boleh dijawab semuanya atau salah satu atau silakan berunding. Nah, menemukan judul ini siapa dulu yang menemukan, atau saran atau usulan dari siapa? Ayo. Nah, biar adil saya sebutkan satu persatu aja namanya. Ezio, mana Ezio? Mana? Ayo nak. Ceritakan. Ya, santai saja, enggak usah baca. Iya, ayo Ezio dulu, yang lain bisa berpikir. Daun. Kok tidak daun pisang? Nah, kok tidak apa? Daun apa? Pernah baca atau pernah lihat di YouTube atau pernah lihat mama kalian masak daun kelor atau bagaimana? Mama masak daun kelor. Pernah? Apa? Sayur bening. Oh, terus kamu incipi. Enak masakannya mama. Enak ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, yang kedua, ayo dijawab. Faizi, mana Faizi? Ayo, gimana ceritanya ini? Ceritanya gimana? Kok bisa terus kemudian apa punya ide dari daun kelor ini gimana? Apa? Oh, enggak. Kamu pernah enggak sebelumnya merasakan daun kelor itu? Sudah pernah? Di mana atau waktu apa? Sayur bening siapa? Mama, sama seperti mama tadi masak bersama. Hah? Oh, dicampur sama susu. Oh, pasti enak ya.
Kapan-kapan matkul dibuatin ya. Ya, terima kasih, silakan duduk. Kemudian yang ketiga, Raifansa, mana Raifansa? Ayo nak. Gimana? Ceritakan ayo. Ya, kok kok judulnya, idenya itu dari mana? Ah? Daun kelor. Nah, kok bisa terus? Oh iya, daun kelor. Nah, itu kamu itu terinspirasi dari apa? Apakah dari mimpi? Wah, atau ada yang bisikin, daun kelor, daun kelor. Nah, atau bagaimana? Hah? Dari mana? Masa tiba-tiba daun kelor? Kan enggak mungkin. Atau kesepakatan atau diskusi atau bagaimana? Terus baru diajukan ke Bu Winda. Oh, oke, terima kasih. Terakhir, Kimora. Ayo, nak, gimana ceritakan? Pertanyaan yang sama. Oh, gimana kamu? Tiba-tiba kamu kok bisa berpikir daun kelor itu? Ya? Searching apa? Oh, di rumah banyak daun kelor. Oh, bener ya? Kapan-kapan aku main ke rumahmu ya, minta daun kelor. Iya, biar susunya Pak Fatkul ini keluar semua. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk anak-anak, ibu-ibu. Oke. Baik anak-anak, jadi begitu ya. Jadi ini adalah awal pengalaman ya. Nanti suatu saat kalian pasti akan teringat, terutama ketika kalian nanti kuliah ya. Aku dulu pernah pertama kali ada semacam kayak gini ini waktu aku dulu di sekolah dasar begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas saran dan juga pertanyaannya. Untuk sesi selanjutnya kami berikan kesempatan dari perwakilan Bapak Ibu Wali Murid atau Ibu-Ibu Wali Murid yang sudah berkenan hadir. Kami persilakan untuk mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang simpel aja. Cuman tanya suka dukanya aja membuat penelitian daun kelor ini, cookies daun kelor ini, suka dukanya apa? Dari mulai mungkin mencari bahannya atau membuat cookiesnya, suka dukanya aja. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak penguji dan juga Ibu-Ibu Wali Murid atas pertanyaan dan sarannya. Semoga dapat menjadikan karya ilmiah kelompok 1 ini lebih baik ke depannya. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan selamat atas keberhasilan kelompok 1 karena telah melewati satu tahap menuju kelulusan. Semoga kegiatan ini menjadikan pengalaman yang bermanfaat dan berharga untuk kita semuanya. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda yang selalu mendampingi belajar Ananda di rumah dan mendoakan Ananda tanpa henti. Baik ayah bunda, mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa hafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.